lain, pemerintah saat ini justru malah berencana untuk menghentikan insentif pajak impor untuk alat-alat kesehatan bulan Juni ini lagi ya, di bulan ini. Nah ini akan seperti apa nantinya terhadap dampaknya pastinya ya ke industri alat-alat kesehatan nih Pak Erwin? Ya, saya kira langkah ini sudah sangat tepat diambil pemerintah pada masa sekarang ya, mengingat kondisi pasar yang sudah sangat oversupply, juga situasi pandemi yang sudah mulai reda, memasuki masa-masa endemi. Harus diingat alasan utama atau dorongan utama daripada kebijakan ini pada 2 tahun lalu, pada saat itu memang keadaan pasar itu sangat-sangat suram, di mana ketersediaan barang itu sangat-sangat sulit. Oleh karena itu adalah suatu langkah yang tepat diambil pemerintah pada saat tersebut. Aspaki juga mendukung karena itu ya ini for better goods ya bahasanya kita itu, ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi pada saat ini kembali lagi melihat situasi pasar yang sudah sangat oversupply, kami berasa ini sudah menjadi suatu langkah yang sangat bijak dari sisi pemerintah. Kami juga cukup yakin ini akan berdampak baik karena yang jelas akan membantu mengurangi produk-produk impor di lapangan, terutama produk-produk yang substandar ya, yang mungkin standar kualitasnya itu tidak baik. Langkah ini juga pasti akan meningkatkan peluang penyerapan produk-produk dalam negeri yang tentu saja akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional. Nah, insentifnya dicabut begitu atau dihentikan untuk alat-alat kesehatan begitu ya, dan ini juga dapat agree juga begitu ya, kesepakatan. Tapi gimana dampaknya begitu terhadap nanti harga pastinya? Apakah ini akan cukup nanti berdampak terhadap kenaikan harga alkes sendiri gitu, atau masih cukup aman karena tadi kondisi dalam tanda kutip oversupply tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin? Ya, karena kondisi supply yang sudah jauh-jauh melampaui kebutuhan nasional, sebenarnya dari sisi kalau kita ambil contoh produksi masker, contohnya itu kapasitas nasional kita itu 8,9 miliar pieces, sedangkan kebutuhan nasional hanya 1,5 miliar. Itu saja belum menghitung jumlah produk-produk yang kita impor ya. Jadi dari ketidakseimbangan dan tidak ada titik temu antara supply dan demand tersebut, saya kira dengan pemberhentian daripada kebijakan ini tidak akan berdampak banyak terhadap harga. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi harga ini sekarang yang mungkin akan berdampak itu lebih ke faktor inflasi daripada faktor supply ini. Oke, tidak Barang akan impor pun tercermin terhadap peningkatan harga ya Pak? Iya, betul Ibu Maria. Tapi kalau misalnya mungkin kemungkinan ada refleksi terhadap kenaikan harga, terutama kalau kita masukkan ke dalam faktor inflasi juga di dalamnya, mungkin tidak ada reaksi terhadap kenaikan atau kenaikan harga sendiri di Alkes, Pak Erwin? Pada saat ini kita memang sudah melihat kurang lebih dari bahan baku itu kenaikan harga sudah mulai beranjak dari 6 sampai mungkin 10% ya. Namun pada saat ini kita belum melihat adanya kenaikan harga terhadap produk jadi. Jadi saat ini masih diabsorb oleh produsen-produsen dan kelihatannya ya tren ini akan berdampak mungkin bukan hanya di alat kesehatan tapi ke seluruh biaya-biaya yang lain, contohnya biaya transportasi dan sebagainya, biaya logistik. Harus kita lihat lebih jauh lagi bagaimana itu akan berdampak terhadap harga di mungkin 6 bulan ke depan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.